Baik, sebelumnya di sini saya dari kelompok 6. Saya Nama saya yaitu Stefan Kurniawan dengan NIM 3045. Di sini saya akan membahas parallel computing untuk judulnya load balancing dengan algoritma walk stealing. Untuk anggota di kelompok 6 ini ada saya sendiri yaitu Stefan Kurniawan, lalu ada Pandu Satria dengan NIM 3008, ada Muhammad Rizal Alfarifki dengan NIM 3046, lalu ada Rahmat Hidayat Afandi dengan NIM 3023, lalu ada Ahmad Hisham Ramadan dengan NIM 3063. Saya di sini akan membahas untuk yang poin satu. Poin satu di sini ada sumber pembahasan. Untuk sumber pembahasannya sendiri diambil dari link ini. Nah, untuk webnya sendiri ini. Webnya di sini, sumber ini membahas tentang work stealing algoritma untuk load balancing in grid computing. Jadi, secara garis besar, yaitu komputasi paralel dengan pendekatan multi-thread memerlukan strategi penjadwalan tugas yang efisien agar pemanfaatan prosesor dapat dimaksimalkan secara optimal. Algoritma box stealing menjadi solusi dinamis yang efektif untuk load balancing pada sistem multiprosesor dengan memori bersama. Melalui representasi tugas menggunakan Directed Acyclic Graph atau DAG, setiap unit kerja dipecah menjadi tugas-tugas paralel yang dapat dijalankan secara bersamaan, sehingga memungkinkan distribusi beban kerja yang merata di antara prosesor yang tersedia. Algoritma ini tidak hanya berhasil menyeimbang beban sangat secara adaptif, tetapi juga menjaga biaya sinkronisasi tetap rendah, sehingga meminimalkan overheat yang biasa terjadi pada sistem paralel. Dengan karakteristik tersebut, work stealing terbukti mampu mencapai performa yang hampir optimal, terutama dalam menghadapi beban kerja yang dinamis dan tidak dapat diprediksi, menjadikannya metode unggulan dalam meningkatkan efisiensi sistem komputasi paralel multithread. Ini penjelasan secara garis besar dari sumber pembahasan yang ada di link ini. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat Afandi dengan akhiran NIM 3023. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian atau penjelasan tentang algoritma load balancing work stealing. Apa itu load balancing work stealing? Load balancing work stealing adalah strategi penjadwalan dalam komputasi paralel yang berfungsi untuk mendistribusikan pekerjaan secara dinamis di antara prosesor atau core yang tersedia. Pada prinsipnya, prosesor yang sedang dalam keadaan tidak bekerja atau idle bertindak sebagai pencuri atau stealer yang mengambil pekerjaan dari prosesor lain yang sedang sibuk. Dengan mekanisme ini, pekerjaan terus didistribusikan ulang sehingga tidak ada prosesor yang menganggur jika masih ada tugas yang harus dikerjakan, sehingga pemanfaatan sumber daya menjadi optimal dan waktu penyelesaian keseluruhan dapat diminimalkan. Proses ini memastikan beban kerja tersebar secara merata dan prosesor tidak menunggu dalam keadaan kosong, sehingga meningkatkan efisiensi komputasi secara keseluruhan. Untuk yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Muhammad Rizal Afroki dengan 5 3086 akan melanjutkan penjelasan presentasi dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan dari penerapan kode algoritma WS-GCDM. Nah, untuk penjelasannya, untuk yang pertama ini ada kami membuat kelas task yang berisi pertama ID, yaitu ID ini adalah label unik untuk tugasnya, untuk task ini. Misalnya contohnya task A, task B, atau task C. Adapun cost ini adalah lama eksekusi dari tugas, dependensi daftar tugas yang harus selesai dulu sebelum tugas ini dijalankan. Dan completed ini nantinya akan menjadi flag untuk menandai apakah tugas sudah selesai. Lalu selanjutnya ada class node. Di class node ini isinya juga ada ID. Ini ada identitas dari node tersebut yang menjalankan tugas. Contohnya misal node 1, node 2, dan selanjutnya. Lalu ada task queue. Ini antrian tugas lokal. Di queue untuk definisi pop dan append. Current time ini akumulasi waktu yang sudah dipakai node
untuk menjalankan tugas, dan komoditas ini daftar objek yang sudah selesai dijalankan. Juga ada fungsi uh, execute task di dalam class node di sini. Nah, di sini jika antrian tidak kosong maka akan mengambil tugas yang paling depan menggunakan pop left. Nah, di sini isinya execute task itu untuk cetak log eksekusi, menambahkan cost ke current item, menandai complete itu sama dengan true, dan menyimpan ke complete task. Lalu akan dikembalikan nilainya ke eh, task tadi yang di awal, kelas task. Lalu selanjutnya ada still task. Nah, ini still task juga berada di dalam class node. Ini isinya mengiterasi ke setiap node lain, yaitu iterasi other nodes ini jika mereka punya tugas di dalam antrian, maka akan mengambil tugas dari akhir antrian menggunakan pop, mengecek log curian, dan memasukkan tugas itu ke dalam antrian lokal menggunakan append left, lalu mengembalikannya dengan nilai true. Nah, jika tidak ada yang bisa dicuri, maka akan mengembalikan nilai false dan tidak ada task yang dicuri oleh node. Selanjutnya ada schedule task. Di sini schedule task isinya saya akan menjelaskan secara singkat saja dan penjelasan agak detail. Di schedule task ini isinya membangun peta dependensi. Task dependency map dep.id ini berisi daftar-daftar tugas yang tergantung pada tugas dengan ID sama dengan dep.id. Nah, lalu test ready ini mengumpulkan tugas tanpa dependensi jika dijalankan di awal. Distribusi awalnya, jika tugas ready tanpa dependensi, itu akan didistribusikan ke node secara round robin menggunakan ini i modulus 6 nodes. Lalu untuk loop eksekusinya, loop akan terus berjalan hingga jumlah tugas yang sudah selesai atau complete count mencapai total tugas. Nah, ini. Selanjutnya, untuk setiap node itu dijalankan execute task jika ada tugas lokal. Nah, jika berhasil, complete count akan bertambah dan tugas-tugas yang tergantung pada tugas itu dicek. Bila semua dependensi sudah selesai, itu langsung dimasukkan ke antrian node yang sama. Lalu jika antrian lokal kosong, execute task ini mengembalikan nilai none. Akan memanggil still task untuk mencoba mengambil tugas dari node lain. Selanjutnya, progress check ini flag proses menandai apakah ada eksekusi atau pencurian tugas dalam iterasi. Jika tidak ada progress sama sekali, loop dihentikan menghindari finite loop jika ada siklus dependensi atau deadlock. Nah, setelah loop selesai, semua tugas dieksekusi atau tidak ada progress lain. Lalu ini untuk print-printnya mencetak seberapa banyak tugas yang diselesaikan tiap node dan total waktu yang dipakai. Terakhir, memanggil fungsi dari schedule task dengan parameter task dan nodes. Untuk hasil kodenya itu seperti ini. Bisa dilihat ini node 1 menjalankan task A, node 2 menjalankan task E, dan node 3 ini akan mencuri task C dari node 1. Seterusnya, task dijalankan dan jika eksekusinya selesai, akan mengeprint node 1 menyelesaikan 3 tugas dalam waktu 9, dan 2 dalam waktu 6, dan 3 dalam waktu 4. Itu saja penjelasan kode dari penjelasan kode WSG CDM dari saya. Baik, saya akan melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Isyam Ramadan dengan NIM akhir 3063. Jadi saya akan melanjutkan ke poin 4, yaitu contoh penggunaan. Jadi untuk contoh penggunaan dalam algoritma load balancing ini, itu seperti dalam dunia game engine and real time simulation itu seperti game Grand Theft Auto, PUBG, yang mobile maupun yang desktop, atau game RPG lainnya, atau game open world lainnya.
itu sistem harus menangani berbagai proses secara bersamaan, seperti pengaturan AI karakter non-pemain atau NPC, kemudian perenderan grafis, simulasi fisika seperti gravitasi, tabrakan, ledakan, kecepatan, dan lain-lain. Kemudian logika permainan secara keseluruhan. Jadi beban kerja ini sangat kompleks dan harus didistribusikan secara efisien ke berbagai inti prosesor agar permainan tetap responsif dan tidak mengalami lag. Disinilah konsep load balancing dengan work stealing sangat bermanfaat. Ketika satu inti prosesor atau thread menyelesaikan tugasnya lebih cepat dan menjadi idle, ia dapat secara otomatis mencuri tugas dari thread lain yang masih sibuk. Jadi strategi ini tuh mencegah terjadinya waktu menganggur dan membantu menjaga frame rate tetap stabil. Juga untuk memastikan bahwa seluruh proses game berjalan lancar dan seimbang. Dengan begitu, pengalaman bermain menjadi lebih halus tanpa gangguan meskipun beban kerja antar komponen itu tidak selalu merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pandu Satria dengan NIM 3008. Jadi kali ini saya akan menjelaskan bagian yang contoh source code-nya ya. Jadi di sini kita membuat ilustrasi sederhana dari prinsip dasar work styling gitu. Untuk load balancing di sistem paralel. Nah, dia itu kan untuk menyeimbangkan eh, tugas antar masing-masing gitu biar adil, biar balance gitu. Nah, yang pertama kita langsung coba ke code-nya ya. Iya. Nah, jadi di sini dia ada apa inisialisasi ya, import. Nah, di mana dia itu buat treating-nya itu untuk membuat treat setiap worker gitu, worker paralel atau petugas apa pengerjaan tugas atau yang lain gitu. Dan time dynamic itu untuk simulasi waktu eksekusi tugas. Nah, queue import queue and empty ini untuk mendeteksi antrian yang kosong gitu. Antrian tugas antar worker gitu. Nah, selanjutnya di sini ada class worker ya. Class worker dia itu turunan dari treating ya treating dan eh, task queue. Selanjutnya ada worker juga untuk referensi list semua worker termasuk dirinya ya. Ini di sini worker. Lalu di sini ada self terminated terus supaya treat mati otomatis saat program utamanya itu selesai gitu. Ya ini udah diinisiasi di sini. Selanjutnya ada apa metode run ya. Di sini ada definition run di mana ada parameter self. Nah, di looping ini while true ini di looping ini dia menjalankan worker yang terus mencari tugas. Jadi dia itu ada tugas yang kosong, dia langsung mengisi tugas yang kosong. Tetapi dengan catatan dia itu tugas yang dikerjakan dia itu selesai gitu. Lalu eh, mengerjakan mengerjakan tugas yang lain gitu. Nah, kalau ini kosong ya empty itu mencoba memanggil stolen task-nya itu jika berhasil mencuri tugas atau mengambil tugasnya itu eksekusi tanpa panggil task done itu. Nah, selanjutnya ini cuma time slip aja. Eh dev still task. Nah, dia itu still task. Nah, dia itu membuat daftar worker lain di mana dia itu mengacak ya urutannya. Nah, selanjutnya jika semua queue korban kosong atau workernya kosong, ya, maka dikembalikan non gitu. Return non. Nah, selanjutnya di fungsi main ini di mana dia itu menentukan jumlah worker dan jumlah tasknya, jumlah petugasnya, jumlah pekerjanya dan jumlah tugasnya gitu. Di mana saya di sini nih mengambil workernya 4 dan tasknya itu 10, bobotnya 10 gitu misalnya. Nah, dia itu mendistribusikan tugas 0 sampai 9. Nah, dimasukkan ke antrian merata. Ini modulus modulus 6 workers ini. Dia modulus keempat. Nah, selanjutnya mulailah dia looping menggunakan for worker start. Jadi di mana dia itu dari 0 sampai 9 gitu.
Lalu queue join ini dia menunggu sampai semua tugasnya itu selesai dan baru program utamanya keluar seperti itu. Jadi intinya prinsip dari work styling ini itu worker lebih suka mengerjakan tugas dari antrian sendiri lokal gitu ya. Jika antrian lokal kosong, worker itu mengambil atau mencuri tugas dari antrian petugas lain atau worker lain gitu yang masih sibuk, yang masih load balancing gitu. Dengan cara ini itu beban kerja itu efisien dan terdistribusi dinamis dan opsi dan apa namanya optimal gitu seperti itu mencegah beberapa penumpukan ya treatnya itu sementara deadline itu kelebihan tugas sehingga lebih lebih terdinamis gitu. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang ilustrasi sederhana dari contoh coding prinsip work styling-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.